ini terjadi 369 kasus kejahatan. Dan bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 520 kasus, maka terjadi penurunan sebesar 102 kasus atau 30,11%. Di tahun 2021, data yang kami himpun sampai dengan 30 Desember 2021 itu ada sebanyak 369 kasus dengan penyelesaian sebanyak 147 kasus atau 39,84%. Kemudian kita melangkah ke data kasus lalu lintas, di mana di tahun 2020 tercatat 2.482 pelanggaran, dan di 2021 memang menurun sebanyak 949. Ya. Ini juga dapat kami sampaikan bahwa di tahun 2021 tindakan-tindakan yang dilakukan oleh personil polisi lalu lintas memang mengedepankan upaya persuasif berupa peneguran dan sebagainya, ya, yang bersifat edukatif. Jadi menurun persentasenya sebanyak 61,76% ya, dari sisi pelanggaran. Kemudian dari sisi laka lantas terjadi sebanyak 184 kasus. Ini memang menurun, di mana di tahun 2020 terjadi 258 atau sekitar 28,68% tingkat penurunannya. Kemudian ada beberapa operasi kepolisian yang telah kita laksanakan di tahun 2021 ini, yakni yang pertama operasi keselamatan Matoa, kemudian operasi ketupat Matoa, kemudian operasi patuh Matoa, operasi zebra Matoa, operasi Bina Kusuma 1, kemudian operasi Lilin Kartens 2021 yang saat ini masih berjalan, serta operasi Deraku Kartens, yakni dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional kemarin, yang puji Tuhan patut kita syukuri bersama-sama berjalan dengan lancar, aman, tanpa suatu hambatan yang berarti di klaster Merauke ini. Kemudian kita melangkah ke kasus penanganan narkoba. Di tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari penanganan ganja. Ya, ini kebetulan ada Kasat Reskrim yang sebelumnya menjadi Kasat Narkoba, ya, di mana tahun 2021 ada 10 kasus yang ditangani. Di tahun 2020 ada 5 kasus, sehingga dari persentase naik 100%. Sabu di tahun 2021 ada 2 kasus, kemudian psikotropika ada 1 kasus, dan miras yang memiliki angka kenaikan cukup signifikan, yakni penanganan sebanyak 7 kasus di tahun 2021, di mana di tahun 2020 ditangani sebanyak 2 kasus, sehingga naik 250%. Undang-undang tenaga kesehatan 1 kasus, undang-undang kesehatan 1 kasus, sehingga jumlah yang ditangani di tahun 2021 oleh Sat Narkoba Polres Merauke sebanyak 22 kasus, atau naik 120% dari tahun 2020 yang berjumlah 10 kasus. Dan operasi gabungan, ya, terpadu, baik itu melibatkan satuan-satuan dari unsur kepolisian yang ada, kemudian juga beberapa kali kita melibatkan TNI, ya, dilaksanakan operasi miras, ya, yang memang ini juga menjawab keluhan dari beberapa atau banyak masyarakat, ya, di mana banyak kejadian disebabkan karena miras. Namun kami Polres Merauke tidak tinggal diam, dan 5 tersangka disidik Sat Narkoba Polres Merauke dengan barang bukti berupa kompor 4 unit, 4 dandang tempat memasak, 2 buah jerigen 25 liter, 11 buah ember isi lingkaran pipa, 4 pipa stainless panjang sekitar 2 meter melingkar, 44 botol aqua berisikan Sofi, 17 botol fit isi Sofi merah, dan 1 buah bambu panjang 7 meter. Ya, ini beberapa yang miras yang memang kita petakan
menjadi penyebab terjadinya tindak pidana maupun laka lantas. Kemudian data kasus pengamanan orang mabuk. Di tahun 2021 kami telah mengamankan orang mabuk sebanyak 1.322. Beberapa dilakukan pembinaan, ya, pencatatan agar tidak mengulang, serta banyak juga pembinaan-pembinaan itu yang memang langsung menyentuh terhadap akar masalah, seperti diberikan lapangan pekerjaan oleh Bapak Kapolres sendiri via home industri. Jadi di Januari ada 76, kemudian Februari ada 98, di bulan Maret ada 116, bulan April ada 217, bulan Mei 86, bulan Juni 89, bulan Juli 142, bulan Agustus 102, bulan September 121, bulan Oktober 149, bulan November 77, dan bulan Desember sampai dengan tanggal 30 Desember kita amankan orang mabuk sebanyak 49 orang. Ya, itu belum termasuk malam ini mungkin, gitu kira-kira. Selain data-data ini, ya, Polres Merauke dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres juga mengimplementasikan tupoksi Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan, yakni dengan turun ke masyarakat untuk membagi-bagi sembako, ya, turun ke masyarakat menanyakan permasalahan-permasalahan, keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat, ya, sehingga dalam setiap penanganan, ya, kita selalu memperhatikan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Ya, harapannya tentu saja di tahun 2022 ini, ya, kejahatan semakin berkurang, masyarakat semakin hidup damai, dan situasi Kamtibmas secara keseluruhan bisa aman dan kondusif. Demikian.